Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Tuan Stephen yang mengatakan kepada sang asisten, segera siapkan ruang perjamuan untuk menyiapkan pesta perayaan. Mendengar perkataan Stephen, sang asisten menjadi kebingungan. Tuan, kerjasama dengan tim ahli Louis sudah mencapai kesepakatan? Bukankah masih didiskusikan? Dengan tersenyum, Stephen membalas, istriku juara umum di ujian nasional kali ini. Nilainya sempurna dalam bidang sains. Sang asisten yang mendengar pernyataan Stephen sontak terkejut, pantas saja mereka bisa menikah. Rupanya Nyonya Lore bukan wanita biasa. Tapi, gumam sang asisten dengan bercucuran keringat. Dia berkata, Tuan Stephen, kita bisa saja mengadakan pesta perayaan, tapi orang lain tidak ada yang tahu tentang ini. Orang-orang akan mengira Anda aneh. Bukankah Tuan ingin melindungi Nyonya Lore? Kalau Tuan mengadakan pesta, identitas Nyonya Lore bakal terungkap, ucap sang asisten menjelaskan. Mendengar penjelasan sang asisten, Stephen kemudian mengambil handphonenya dan mengetikkan pencarian di Google tentang kado yang disukai remaja wanita. Setelah itu, Tuan Stephen lalu menelpon kepala pelayan. Istriku juara umum di ujian tahun ini, segera siapkan hadiah untuknya. Tidak peduli itu baju, tas atau perhiasan, pokoknya penuhi kamar sebelah. Setelah Stephen selesai menelepon, sang asisten lalu mengucapkan selamat untuk Nyonya Lore kepada Stephen. Menanggapi hal itu, Stephen lalu membalas, ya, bagikan souvenir ke semua orang. Katakan saja gadisku ini juara umum di ujian nasional. Menanggapi perintah bosnya, sang asisten berpikir dengan tidak percaya. Aku nggak nyangka, Tuan Stephen yang begitu rendah hati bisa sesayang ini pada istrinya. Kalau orang-orang di Legio ke-9 Hispana tahu hal ini, julukan Raja Iblis pasti akan hilang. Cerita kemudian berpindah kembali di hotel tempat Lord makan siang. Kehamilan adalah hal yang besar. Aku berencana mengutus 2 dokter dari rumah sakit Maxfield untuk mengurus persalinanmu. Kamu pindah saja ke rumahku, semuanya lengkap di sana, ucap kakak David kepada Lord, sembari memegang buku catatan. Pelayan kakak David berkata, Nyonya suka makanan apa? Suka warna apa? Apa ada kriteria khusus untuk pelayan? Mendengar itu, membuat Lord berpikir, mereka ini disuruh apa? Langsung dikerjakan. Memangnya aku sudah setuju? Dengan tersenyum ramah, kakak David kembali berkata, tentu saja, koki hebat yang bisa memasak berbagai masakan akan diundang ke rumah. Dokter, perawat, babysitter, pengawal, dan supir. Pilot berpengalaman juga akan disediakan untukmu. Siapa tahu, kamu mau belanja di luar negeri. Menanggapi ucapan kakak David, Lord mengatakan, Pak David, kalau ini semua demi kebaikanku. Semoga Bapak bisa membiarkanku hidup sesuai dengan kemauanku sendiri. Mana bisa begitu? Di perutmu ada cucuku, aku harus ngomong apa ke leluhurku kalau terjadi sesuatu padamu, ucapnya dengan nada tinggi. Mendengar pernyataan kakak David, Lord berpikir, kenapa rasanya aku seperti menjadi pabrik anak? Lord kemudian berkata, aku nggak mau ini semua. Dokter mengatakan, mentalku lemah dan ada potensi keguguran. Sebaiknya, Bapak mempertimbangkan keinginanku. Mendengar pernyataan Lord, sontak membuat kakak David tercengang. Oh oke, kalau begitu, aku ikuti saja kemauanmu. Beberapa saat kemudian, tampak kakek David dan Lore yang berjalan keluar dari hotel. Seseorang kemudian menyapa kakek David, Pak David, ini cucuku yang tertua. Dia baru diterima di Universitas A. Kita akan merayakannya dalam beberapa hari lagi. Kamu harus datang ya. Menanggapi ucapan tersebut, dengan tersenyum memegang Lore, kakek David membalas, ini juga cucuku. Tahun ini ikut ujian nasional dengan nilai sempurna. Semua universitas memperebutkannya. Dengan terkejut, teman Pak David berkata, kok aku nggak pernah tahu kamu punya cucu seperti ini? Dengan tertawa,
Kakek David mengatakan jika Lord merupakan cucu angkatnya. Hal itu membuat temannya berpikir, apa dia sudah gila mengangkat cucu itu karena dapat nilai sempurna di ujian nasional. Oke lanjut, cerita kemudian berpindah di kediaman keluarga Mahoto. Tampak Ibu Merese yang sedang menerima sebuah telepon. Halo, saya reporter dari Tampas. Saya ingin mengundang Lord untuk wawancara. Menanggapi hal itu, Ibu Merese berkata, di sini nggak ada orang bernama Lord, kamu salah sambung. Ucapnya Ding marah. Sembari menyimpan telepon, dia melanjutkan. Bahkan penjaga di depan rumah juga mau souvenirnya Lord, menyebalkan sekali. Sedangkan Kanata yang mendengar itu berpikir, ini berarti aku sudah kalah telak darinya. Dia lalu berjalan menghampiri Ibu Merese. Ibu Merese yang melihat Kanata berkata dengan cemas, ada apa Kanata? Kanata membalas, Ibu, apa aku anak gak berguna? Ucapnya dengan raut wajah sedih. Sembari memeluk Kanata, Ibu Merese berkata, ada apa? Kamu ini selamanya anak ibu. Walaupun Lord itu juara 1 nasional, juga tidak bisa dibandingkan denganmu. Dengan akting menangis, Lord berkata, Ibu boleh menikahkanku sama keluarga Iskandar? Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untuk keluarga kita. Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin ibu membiarkan kamu menikah sama keluarga Iskandar? Semua ini salah Lord. Ibu bakal kasih kesempatan ke dia. Mumpung dia mau balas budi ke ibu. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan Lord yang baru saja tiba di rumah Stephen. Tampak kepala pelayan yang menginstruksikan, baju-baju ini tolong dibawa ke atas. Jangan lupa digantung dan ditata sesuai warnanya. Nyonya, ini semua hadiah dari Tuan Stephen untukmu. Selamat atas prestasi Nyonya. Lord yang melihat ada banyak sekali hadiah berpikir, bukannya cuma juara umum seprovinsi. Ngapain beli begitu banyak barang bermarak? Dia nggak senang kalau nggak hamburin uang ya. Lalu saat Lord membuka pintu lemari, tampak ada banyak sekali pakaian, banyak sekali. Aku nggak bisa menerimanya. Beberapa saat kemudian, saat Stephen telah pulang dari kantornya, dia melihat Lord yang sedang duduk di sofa berpikir, gadis zaman sekarang nggak suka nonton boy band sama drama percintaan ya. Dia sudah umur 20 tahun. Kok masih suka nonton kartun? Lord yang melihat Stephen lalu menyapa. Tuan Stephen, kamu sudah pulang ya? Kamu hari ini sudah bekerja keras? Sudah makan malam belum? Sembari duduk di sofa, Stephen menjawab, sudah. Tadinya mau pulang lebih awal, tapi hari ini ada perjamuan penting. Setelah itu, Lord mengambil sebuah buah, lalu menyuapi Stephen, makan buah saja ya, enak nggak? Ucap Lord. Melihat perubahan sikap Lord, Stephen berpikir, gadis ini nggak seperti biasanya menyenangkan orang lain. Menyadari keanehan itu, Stephen berkata, kamu mau ngomong apa? Dengan tersenyum, Lord mengatakan, kok tahu aku mau ngomong sesuatu sama kamu? Sembari memegang tangan Stephen, Lord melanjutkan, Tuan Stephen, terima kasih sudah membelikan aku banyak barang. Mendengar itu, membuat wajah Stephen merona dan berpikir, ternyata artikel internet itu benar. Wanita suka benda-benda seperti itu. Aku bisa lihat dia manja begini setiap hari. Asalkan aku belanjakan dia barang-barang ini kan? Lord melanjutkan ucapannya, tapi ini semua terlalu mahal. Tolong kembalikan semua barang mewah ini. Bukannya juara umum ujian nasional berhak dapat ini semua? Balas Stephen. Atau kamu kasih saja struknya, aku bayar ke kamu. Ucap Lord dengan raut wajah serius. Stephen berpikir, kamu mau bayar? Kamu anggap aku ini apa? Stephen lalu memegang dagu Lord. Lord, menurutmu aku ini siapa bagimu? Dengan wajah yang merona, Lord menjawab, ayah dari anak kita. Secara hukum, kamu itu suamiku. Tapi kan, kita menikah demi mendaftarkan anak ke kartu keluarga. Bukannya kita sudah sepakat ini hanya sebatas pernikahan kontrak? Di negara manapun, pernikahan kontrak itu nggak sesuai hukum. Pernikahan adalah pernikahan, ucap Stephen dengan tegas. Mendengar tanggapan Stephen, Lord menjadi kebingungan. Dia berpikir, aku selalu merasa pernikahan ini hanya solusi sementara. Saat aku sudah menemukan orang yang cocok, aku bisa mengakhiri pernikahan ini kapan saja. Tapi aku nggak nyangka Tuan Stephen selalu menganggapnya serius. Sembari mendekatkan wajahnya kepada Lord, Stephen melanjutkan ucapannya. Ternyata,
Kamu dari awal sampai sekarang tidak tahu jelas identitasmu. Kalau begitu, aku bakal mengajari kamu. Setelah mengucapkan itu, Stephen kemudian mencium Lord dengan mesra. Mendapatkan perlakuan itu, Lord berpikir, bisa-bisanya dia memanfaatkan situasi ini. Dia lalu mendorong Stephen menjauh. Dengan wajah yang masih merona, Lord berkata, "Tuan Stephen, kamu nggak boleh begini." Dengan tersenyum tipis, Stephen membalas, "Sesuai hukum, aku adalah suamimu. Kalau kamu masih ragu, kita perjelas." Kemudian Stephen mendekat ke telinga Lord dan membisikkan, "Kelihatannya, kamu sudah nggak sabar." Sontak, hal itu membuat Lord sangat malu, lalu berlari meninggalkan Stephen. Tampak wajah Lord yang begitu merona. Rupanya dia jago menggoda. Sesuai hukum negara Antrika, pernikahan di 1 tahun tidak diperbolehkan untuk bercerai. Sebelum anak berusia 3 tahun, juga tidak boleh. Pikir Lord. Dia yang sudah menyadari hal itu, langsung berteriak syok. "Aku sudah dijebak oleh Stephen, masih butuh 4 tahun, baru bisa berpisah dengannya." Setelah tengah malam, tampak Lord yang tidak bisa tidur. "Aduh, aku nggak bisa tidur. Bagaimana ini?" Berpindah pada pagi harinya, tampak Lord yang baru datang di meja makan mengatakan, "Aku semalam nggak tidur nyenyak." Mendengar itu, Stephen kemudian bertanya, "Jati, apa kamu sudah paham?" Lord kemudian mengatakan, "Sesuai hukum negara, kita bisa bercerai setelah 4 tahun. Saat itu, kamu sudah berumur 40 tahun. Gadis mana yang mau menikah sama pria tua sepertimu?" Stephen membalas, "Hei, aku sekarang baru umur 30 tahun. Kenapa 4 tahun lagi sudah jadi pria tua?" Dengan tatapan serius, Lord berkata, "Sekarang gak ada orang yang aku taksir. Tuan Stephen sangat baik padaku dan bayiku. Aku nggak mau menyia-nyiakan masa mudamu. Jadi aku mau memupuk perasaan denganmu." Mendengar tanggapan Lord, membuat Stephen cukup senang. Orang ini, karakternya sangat baik dan pemikirannya cukup jelas. "Pilihanku tepat," pikirnya dengan tersenyum tipis. Lord yang melihat Stephen tersenyum sontak terkejut. "Tuan Stephen, kamu tersenyum. Ganteng banget kalau senyum loh." Dalam pikiran Lord, di internet, dirumorkan kalau dia orangnya dingin dan gak berperasaan. Aku gak nyangka dia bisa tersenyum. Setelah itu, Stephen memberikan makanan kepada Lord dan menyuruhnya untuk cepat makan. Setelah itu, pada siang harinya, manajer toko teh susu menelepon Lord. Lord yang melihat itu berpikir, "Aku sudah mengundurkan diri. Kenapa tiba-tiba manajer toko meneleponku?" Saat Lord mengangkatnya, sang manajer berkata, "Nona Lord, barusan ada ibu yang mengaku dia adalah ibumu. Dia menyuruhku kasih tahu kamu untuk bertemu dengannya jam 2 siang di Hotel Sucipto. Dia mau kembalikan 1 butir manik gelangmu." Lord yang mengingat jika itu adalah ibu Marese, kemudian mengiyakan manajer toko. Setelah selesai menelepon, masuk notifikasi pesan dari Stephen. Dalam pesan, Stephen berkata, "Hari ini nggak ada yang bawain aku bekal," kata kepala pelayan. "Siang ini ada menu seafood dan sapi. Tolong antarkan untukku." Sedangkan Laura hanya membalas dengan tanda tanya. Kemudian Stephen kembali mengatakan, "Aku ini secara hukum suamimu loh." Melihat pesan itu, Lord berkata, "Baiklah, baru tadi pagi bilang mau belajar mencintainya. Sekarang dia sudah langsung memanfaatkan kesempatan sebagai seorang suami." Di sisi lain, asisten Stephen yang melihat bosnya sedang tersenyum melihat handphone, bergumam dengan terkejut, "Aku baru pertama kali melihat Tuan Stephen menggunakan ponselnya untuk mengobrol dengan orang lain sambil ketawa ketiwi saat jam kerja. Ini sangat menyeramkan." Dengan perasaan senang, Stephen mengambil dokumen yang diberikan oleh sang asisten. "Lord nanti siang bakal datang mengantarkan bekalku. Kasih tahu ke resepsionis untuk menyuruhnya masuk." Sang asisten yang mendengar perintah Stephen berpikir, "Oh, rupanya Nyonya Lore. Ternyata orang yang sudah menikah itu beda, langsung jadi budak cinta." Beberapa saat kemudian, Lore yang telah datang membawakan bekal untuk Stephen langsung dipersilakan oleh resepsionis untuk langsung masuk. Ketika Lore ingin masuk ke dalam lift, dia berpapasan dengan Leo Guntoro. Leo yang tidak mengenal Lord kemudian menyapanya, "Kamu orang baru ya?" Saat Lore berbalik, Lord berpikir,
Bukannya dia orang yang menghancurkan pot bunga di rumah Pak David? Leo lalu melanjutkan ucapannya. Aku nggak pernah ketemu gadis secantik kamu. Kamu dari departemen mana? Makan bareng yuk setelah pulang kerja. Kamu nggak tahu aku siapa? Namun Leo yang tidak mendapat tanggapan dari Lord, lalu mencoba menghalangi Lord untuk keluar dari lift. Melihat itu, Lord berkata, aku cuma tahu kalau kamu terus melecehkanku, kamu akan dipenjara 3 tahun lebih atau dihukum mati. Mendengar tanggapan Laura, Leo lalu memegang rambut Laura sembari mengatakan, Presiden grup Kandara adalah milikku. Kalau kamu mau terus bekerja, kamu lebih seru sedikit dong. Lord lalu bertanya, kamu Tuan Stephen? Mendapat pertanyaan itu membuat Leo terkejut. Menurutmu? Kemudian saat Lord keluar dari lift, dia berpikir, aku nggak pernah ketemu orang nggak tahu malu kayak dia. Di lift berani-beraninya melecehkanku. Bahkan masih berani pakai nama Stephen. Leo yang melihat Lord berjalan pergi berkata, kamu jangan pergi. Kelihatannya kamu masih magang. Kita nanti malam makan bareng yuk. Aku jadikan kamu karyawan tetap. Leo dengan tersenyum bergumam. Gadis cantik ini sempurna sekali, sangat mulus. Dia bagaikan jarum di tumpukan jerami. Saat sampai di ruangan Stephen, Lord kemudian berhenti dan berkata kepada Leo, barusan kamu mengatakan kalau kamu itu Stephen kan? Kalau begitu, silahkan masuk. Sembari mengetuk pintu ruangan, Lord melanjutkan, kalau aku mengadu ke Tuan Stephen tentang semua perbuatanmu tadi, apa dia akan melepaskan kamu? Mendengar ucapan Laura, sontak membuat Leo panik dan langsung berbalik untuk pergi. Gadis sialan, kamu tunggu saja. Setelah Lord masuk di kantor Stephen, Stephen langsung menyuruh Lord untuk mengeluarkan wortel dan sayuran seledri yang ada di dalam. Sembari melakukan permintaan Stephen, Laura berpikir, udang dan wortel tumis seledrinya sangat manis. Aku sengaja suruh Bibi Lai memasaknya, sama sekali tidak dihargai. Setelah selesai dipisahkan, tampak Stephen yang sedang makan. Setelah selesai, dia lalu kembali mengambil wortel dan seledrinya, lalu memakannya. Melihat itu, membuat Lord terkejut dan bertanya, kamu sebenarnya suka wortel dan seledri atau enggak sih? Sembari memakan wortel, Stephen menjawab, saat aku masih kecil, aku bisa muntah kalau memakannya, tapi nggak boleh buang-buang makanan. Mendengar tanggapan Stephen, Laura berpikir, ini sama seperti saat kerja menjadi agen rahasia. Lord lalu mengambilkan air minum dan memberikannya kepada Stephen. Apa kamu merasa nggak nyaman? Tanya Stephen. Sejauh ini nyaman kok, jawab Laura. Stephen lalu mengambil jasnya dan menutupkannya ke tubuh Laura. Sekarang cuacanya masih panas, kamu tidur siang saja dulu, nanti baru pulang, ucap Stephen. Nggak apa, aku ada urusan siang ini, ucap Laura. Kamu mau mulai cari kerja lagi? Tanya Stephen. Nggak, aku lagi berencana cuti sekolah selama setahun, mau ngurus anak dulu. Bagus, ucap Stephen sembari memegang kepala Laura dengan penuh kasih sayang. Laura yang mendapat perlakuan seperti itu bergumam. Tindakannya ini seperti lagi mengelus kucing. Stephen lalu memberikan selimut kepada Laura. Sekarang cuacanya sangat panas, nanti saja baru pergi. Sembari berbaring di sofa, Laura mengiyakan perkataan Stephen. Saat jam 1 siang, Laura yang baru bangun berkata kepada Stephen, Tuan Stephen, aku jalan dulu ya. Aku ada janji sama orang jam 2. Stephen yang mendengar itu, langsung beranjak dari duduknya dan menawarkan akan mengantar Laura. Laura kemudian mengambil tempat bekal makanan dan berjalan keluar ruangan sembari berkata, aku bisa pergi sendiri, Pak Jordi menungguku di tempat resepsionis. Tenang saja, ucapnya sembari melambai. Saat Laura sudah berada di luar ruangan Stephen, dia bergumam, aku mengungkapkan statusku sebagai pembantunya Stephen di tempat resepsionis. Gawat kalau ada yang lihat aku diantar Stephen. Laura yang berjalan di koridor, lalu berpapasan dengan Leo yang sedang membawa buket bunga. Leo yang sedari tadi menunggu Laura berkata, rupanya kamu pembantunya Stephen. Dia bahkan sampai menyuruh kamu mengantarkan bekalnya. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Ini bukan urusanmu, balas Laura sembari berjalan melewati Leo. Leo yang melihat itu, langsung memegang lengan Laura. Kamu butuh uang berapa? Sebut saja. Stephen enggak suka perempuan. Kamu sama aku saja.
Dengan tersenyum sinis, Lord menanggapi, "Kamu nggak sadar tampangmu seperti apa ya?" Leo yang tidak senang dengan tanggapan Lord, lalu mencoba untuk mendorongnya. "Berani-beraninya kamu berkata seperti itu?" Namun tangannya langsung ditangkap oleh Lord dan membanting Leo ke belakang dengan cukup keras. Sembari memegang tangan Leo, Lord berkata, "Sudah kubilang, kamu tidak layak. Mana bisa kamu dibandingkan sama Tuan Stephen?" Dengan cukup kesal, Leo mengatakan, "Dasar jalang, beraninya menjatuhkanku, kubunuh kamu." Mendengar umpatan Leo, Lord kemudian langsung menampar wajahnya dengan keras. "Di siang bolong begini, tolong perhatikan bicaramu," ucap Lord dengan tatapan tajam. Saat kejadian itu berlangsung, sekelompok karyawan juga baru saja keluar dari lift. Melihat hal itu, Leo lalu berkata, "Wanita jalang ini sudah gila, tiba-tiba menghajarku. Cepat laporkan ke polisi." Setelah itu, Lord lalu berdiri sembari mengatakan, "Aku ingat di lantai gedung ada banyak CCTV. Silahkan buat laporan ke polisi." Sedangkan para karyawan yang melihat itu berpikir, Tuan Leo sering melecehkan karyawan perempuan di kantor. Syukurlah, kali ini dia dihajar seorang perempuan. Masih berani lapor polisi, dia sendiri sangat tidak disukai orang-orang. Bikin malu saja. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.